Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam semua listeners. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu, sehat jasmani, rohani, dan juga sehat mentalnya ya. Dan di malam hari ini seperti biasa saya Audrey Joanna akan kembali menemani Anda di jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Dan malam hari ini sudah ramai sekali, sudah ada Mas Harmoni, Mbak Sela, dan juga Mbak Tiffany. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, smart listeners. Ya, semoga Mbak Tiffany, Mbak Sela, dan juga Mas Harmoni sehat selalu ya. Dan pastinya malam hari ini topik juga menarik banget nih. Seperti yang dikatakan Mas Harmoni ya, kita udah menjalani masa pandemi ini kurang lebih 8 bulan, dari bulan Maret ya, 8 ke 9 bulan, dan sudah menuju akhir tahun, tapi masih belum ada titik terang nih tentang pandemi COVID-19, dan mungkin beberapa dari kita juga mengalami keresahan dan juga kekhawatiran kira-kira ke depannya seperti apa. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang strong mentality in the midst of crisis ya, bagaimana kita bisa punya mental yang kuat untuk menghadapi situasi yang mungkin kayaknya kalau dipandang secara kasat mata, kata Mas Harmoni, kayaknya masih susah nih untuk bertahan. Tapi sebelum lebih jauh, mungkin Mas Harmoni boleh dijabarkan nggak sih sebenarnya makna strong mentality atau mental yang kuat itu seperti apa definisinya? Silakan Mas. Ya, jadi bicara tentang mental, setiap orang itu punya mental gitu ya. Cuman bedanya mental kita kuat atau tidak gitu ya. Manusia itu punya 3 elemen gitu dalam dirinya gitu, yaitu manusia roh, manusia tubuh, dan manusia jiwa. Jadi manusia ini punya roh, punya jiwa, dan punya tubuh. Dan tiga-tiganya ini punya kebutuhan ya. Kalau tubuh butuh makan dan minum gitu ya, untuk hidup dan butuh aktivitas. Nah, kalau roh itu butuh dikasihi, dihargai, dan dipercaya. Dan kalau misalkan roh itu butuh kebenaran, butuh penyembahan, butuh juga fellowship, persekutuan gitu, bersatu sama dengan yang lainnya. Nah, permasalahannya di masa-masa pandemi ini nih seringkali yang tertekan itu jiwa kita. Gitu. Ya mungkin contohnya gini, jiwa itu kan punya 3 elemen ini, punya pikiran, perasaan, dan punya kemauan, kehendak gitu ya. Waktu awal-awal pandemi saya masih ingat itu, semua orang was-was gitu ya, ini corona udah masuk belum sih di Indonesia? Karena kan di-announce belum gitu kan, belum masuk tuh, banyak orang Indonesia kuat-kuat gitu, suka tiduran di got segala macem, nyantai, kita mah manusia kuat gitu kan, Indonesia banyak begitu. Tapi ternyata tembus juga gitu kan, dan kita banyak yang tertular corona gitu. Tapi awal-awal responnya semua pada panik gitu. Semua orang langsung ngeborong barang-barang di supermarket, langsung semuanya serba habis. Di Amerika pun juga gitu, toilet paper itu habis. Banyak yang nggak kebagian gitu, banyak yang mesti cebong pakai air akhirnya. Kalau di Indonesia kan memang mesti pakai air gitu. Nah, cuman kembali lagi gitu, krisis ini belum berakhir sejak Februari gitu ya. Awal Maret lah ya kita udah mulai lockdown gitu kan. Tapi sekarang sudah menuju akhir tahun dan belum berakhir juga. Belum lagi ditambah lagi kabar-kabar resesi ini semakin membuat pengangguran semakin banyak. Apalagi gimana nih kita bisa survive nggak? Waduh, terus ketakutan mulai muncul gitu. Nanti terjadi kerusuhan nggak? Nanti terjadi kekacauan nggak? Nanti saya bisa hidup nggak gitu loh. Dan ketakutan itu seringkali yang bisa membuat kita jadi paralyzed, dan ujungnya ketika kita gagal mengelola ketakutan itu, maka yang terjadi adalah kita overthinking, dan ketika kita overthinking, pikiran kita nggak tahu kemana, muter kemana, dan karena serba takut jadinya serba buntu juga. Dan ketika kita mulai serba buntu, kita mulai nggak percaya sama orang, kita mulai menyendiri, dan disitulah titik-titik di mana awal-awal kita mulai depresi. Ketika kita mulai nggak punya teman, ketika kita nggak punya persahabatan, ketika kita mulai menjalani hari-hari ini sendirian, dan ketika kita nggak bisa ketemu orang, nah disitulah titik di mana mental kita sudah mulai breakdown. Nah, jadi saya perhatikan di Indonesia ini juga ternyata
cukup banyak gitu yang mengalami mental breakdown, Audrey, Mhm gitu mhm. ya. Karena, ini menurut data saya tampilkan ya gitu. Ini di sesi Oke. pertama saya tampilin aja urgensi kenapa Mhm. kita bahas tentang topik hari ini gitu ya. Kalau Yes. saya dulu sempat sampaikan ada namanya, apa namanya, ada anak muda namanya di British gitu ya namanya Emily Oke. Owen, dia bunuh diri Mhm. walaupun dia cuman sekedar ketakutan gara-gara belum kena corona gitu ya, belum kena Covid, Oke. cuman karena ketakutan jadi dia bunuh diri gitu. Ini Ya. ini awal-awal nih, lalu berikutnya ternyata di kemarin ini baru juga sempet dibahas gitu ya, di Wisma Atlet juga ada yang loncat gitu ya. Saya tinggalnya dekat Wisma Atlet gitu. Terus di Mhm. sini juga RSUI juga terjadi, ada yang bunuh diri juga, ngelompat dari jendela. Di sini Oke. juga ada lagi, di Rumah Sakit Depok, Medan, Surabaya, ini juga Mhm. terjadi juga dan ini masih baru bulan lalu gitu loh, Ya. Mhm ya. mhm. Dan, menyedihkan sekali ketika kita melihat kondisi yang begini gitu. Ini menunjukkan bahwa ternyata, di dalam kondisi Covid seperti ini banyak orang-orang yang kehilangan kewarasannya. Yes. Banyak yang kehilangan iman, banyak yang mentalnya breakdown. Dan hari ini kami ada untuk encourage Anda agar memiliki mental yang kuat. Oke. Wow, ini mengejutkan sekali ya ternyata fakta-fakta yang ada, semua listeners, bahwa mungkin banyak juga di antara kita yang nggak sadar bahwa kita sedang mengalami mental breakdown juga, dan bagaimana nanti caranya untuk menyadari, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pasti Anda harus tetap stay tune bersama kami di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Masih bersama Mas Harmony, Mbak Tiffany, dan juga Mbak Sela sampai dengan jam 10 malam. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, semua listeners, kembali lagi dalam Smart Character. Kita masih membahas strong mentality in the midst of crisis. Nah, tadi fakta-fakta yang dipaparkan Mas Harmony ini sebenarnya menarik ya, bahwa secara tidak sadar mungkin banyak dari kita yang mengalami mental breakdown, tapi mungkin tidak menyadari hal itu. Nah, mungkin Mbak Tiffany boleh dijelasin nih, tadi kan sudah dipaparkan Mas Harmony mengenai strong mentality sendiri. Sebenarnya di momen-momen seperti apa sih biasanya seseorang gitu ya, mengalami mental breakdown ini dan terpuruk? Apakah memang karena krisis atau tekanan atau bagaimana, Mbak? Ya, saya kemarin baru dapat cerita Mbak Audrey. Jadi di satu perusahaan Jepang Oke. itu ada satu karyawan yang melakukan kesalahan ceritanya. Jadi Mhm. dia mau di-punishment istilahnya gitu ya. Tapi karena perusahaan Jepang itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, jadi hukumannya itu kalau kayak kita di Indonesia mungkin hukumannya diskors atau dipotong Oke. gajinya segala macam gitu ya. Nah, tapi Mhm. kalau di perusahaan Jepang ini dia ngasih hukuman itu sebenarnya uh, dia tetap disuruh masuk kerja, dia tetap Oke. masuk kerja sesuai dengan jam kerja, dia tetap digaji, tapi dia masuk kerja dia tidak dikasih kerjaan apapun. Jadi cuma duduk di meja, orang meeting dia nggak ikutan meeting, orang kerja dia nggak ikutan kerja karena dia nggak dikasih kerjaan. Jadi Mhm. dengan tidak adanya role, dengan tidak adanya peran kita di suatu lingkungan kita, di keluarga, baik di pekerjaan, itu juga bisa bikin orang stres ternyata. Jadi bukan Oke. cuma krisis, bukan cuma nggak Mhm. ada duit, bukan cuma atau nggak ada teman, dia ada teman-teman di sekitarnya tetap di situ, tapi dia tetap stres karena dia tetap seminggu digituin, begitu Oke. libur mentalnya benar-benar breakdown gitu ya. Ya. Jadi itu termasuk hukuman yang dibilang manusiawi, tapi cukup menimbulkan efek jera ya, gitu di salah Mhm satu mhm. perusahaan Jepang. Jadi sebenarnya kalau ditanya situasi apa sih yang bisa bikin mental kita breakdown, sebenarnya ketika kita tidak mempunyai peran, ketika kita tidak memberikan sesuatu impact ataupun melakukan sesuatu bagi lingkungan sekitar kita, itu juga bisa bikin mental kita breakdown sebenarnya Mbak Audrey. Mmm. Gitu. Jadi biarpun kita lagi krisis, kita lagi susah, usaha lagi nggak jelas, terus kerjaan Ya. juga lagi kacau gitu ya. Coba kita sama-sama pikirkan apa sih yang bisa kita lakukan baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga ataupun untuk lingkungan sekitar gitu ya. Mungkin Mhm. bisa adakan kerja bakti atau Oke. misalnya memang ya apapun lah kegiatannya yang bisa bikin ada kita tuh bermakna untuk lingkungan sekitar gitu Mbak Audrey. Oke. Jadi tidak hanya krisis ataupun tekanan-tekanan yang ada lah ya, tapi Iya, ketika kita nggak punya peran pun itu bisa membuat kita stres juga gitu ya. betul, Nah, betul. tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya masih banyak juga pandangan-pandangan yang mungkin negatif sama mental breakdown ini, dan bahkan kita nggak sadar gitu ya, Mbak dan juga Mas.
kita mengalami mental breakdown ini. Nah, sebenarnya gimana sih tips-tips simpelnya supaya kita menyadari kayaknya jiwa saya ini lagi nggak sehat nih? Mungkin Mbak Sela boleh kasih tahu dan mungkin boleh ditambahkan nanti sama Mas Harmoni dan juga Mbak Tiffany. Silakan Mbak Sela. Oke, jadi banyak ya orang lagi ngalamin, ini ada rancu sih, misalnya banyak orang yang emang nggak sepenuhnya paham tentang, mental breakdown atau apa gitu kan. Ada sebagian orang yang ekstrimnya gini, terlalu mudah mengucapkan, "Aduh gue stres, gue Yes. depresi nih," terlalu mudah sekali kata-kata seperti diucapkan gitu kan. Padahal mungkin, ketika dipahami betul ternyata banyak, sekali, mungkin nanti Pak Harmoni atau Mbak Tiffany bisa share juga dari sisi psikologinya, banyak sekali sindrom-sindrom atau indikator-indikator yang sampai dikatakan, "Oh, seorang ini lagi ngalamin, stres ataupun depression," gitu kan. Tapi sebagian orang juga ekstrim yang satunya lagi, mungkin udah ngalamin, stres atau depresi yang lama gitu kan, atau mungkin ngalamin banyak, indikatornya tapi entah nggak sadar, atau mungkin sadar tapi tidak berbuat apa-apa, atau mungkin tidak mencari, pertolongan, atau intinya tidak melakukan apa-apa dan menolong dirinya sendiri gitu. Jadi, ini perlu kita sama-sama memahami tentang diri kita, memahami tentang kondisi emosi dan pikiran kita, khususnya, tadi Pak Harmoni sudah paparkan faktanya gitu kan, di masa-masa seperti ini sangatlah penting menurut saya gitu ya. Karena jangan sampai, kita jadi pribadi yang nggak mengenal diri kita sendiri, dan itu justru bahaya gitu kan. Boro-boro mengenal diri sendiri, justru itu akan menghambat juga tadi kalau, Mbak Tiffany share, apa sih yang bisa kita berikan kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri, kita juga nggak tahu apa yang bisa kita offer ke community, offer ke perusahaan, ke bisnis, ke keluarga, support apa sih yang bisa kita berikan ke teman-teman kita. Karena, di masa-masa seperti ini penting banget untuk kita saling support satu sama lain gitu kan. Jadi kalau misalkan, mau tahu apa sih kita mulai dari mana, salah satunya bisa mulai dari ya mengenal kondisi, diri sendiri. Dan gini, masa-masa seperti ini sangatlah, boleh dikatakan ya normal, wajar ketika orang ngalamin, mulai, nambah banyak pikiran gitu kan, mulai ngalamin emosi-emosi, aduh mulai khawatir gimana nih, bulan depan seperti apa untuk keluarga, untuk bisnis saya, pekerjaan saya gitu kan, ngeliatin mungkin di berita banyak yang di-PHK dan segala macam gitu kan. Ya maksudnya wajarlah ketika ada perasaan-perasaan was-was gitu kan. Nah tapi, kita mau sama-sama evaluasi dulu nih, maksudnya jangan sampai kita fokus sama masalahnya saja, fokus sama, emosinya kita saja, tapi kita lupa, cari jalan keluarnya. Jadi, kalau ditanya kan gini, jadi perasaan was-was, perasaan mikirin lebih baik pikiran, lebih baik perasaan itu wajar nggak sih? Wajar aja. Yes. Justru sebagai manusia, kita perlu embrace feeling, perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu, karena, ya kita tahu ini kita lagi sama-sama ngalamin, semua orang lagi ngalamin hal yang serupa kok. Jadi kayak it's normal buat merasakan perasaan-perasaan seperti itu. Jangan menuduh diri sendiri atau menghakimi diri sendiri atau terlalu menekan, put pressure, jadi nambah beban-beban ekstra ke diri sendiri. Tapi setelah kita sadar, what's next gitu. Jadi nggak tenggelam dengan perasaan khawatir, overthinking, berlarut-larut, tapi kita juga bangkit dan mikirin what's next gitu sih. Oke, jadi nggak fokus ke masalahnya, tapi kalau bisa fokus juga ke solusi ya, kira-kira mana nih jalan keluarnya. Mungkin Mas Harmoni mau menambahkan tips-tipsnya lagi? Ya, bagus sekali ya yang disampaikan tadi, karena bicara tentang krisis mental itu bukan hanya karena pandemi saja, bisa saja karena banyak faktor gitu ya. Tapi apapun yang teman-teman Bapak Ibu, pendengar alami hari ini gitu ya, kita, yang pasti harus, nggak boleh sendiri gitu ya. Oke. Jadi, nanti kita akan bahas gitu ya, kok bisa sih orang-orang itu punya mental yang se-fragile itu gitu loh. Ya, tapi padahal sebetulnya kalau kita pahami lebih dalam, setiap orang itu punya mental yang berbeda-beda gitu ya. Oke. Dan jadi nanti habis ini kita bahas lah gitu. Kita akan bahas tentang kenapa sih why so many people lose themselves gitu ya in the midst of the crisis gitu. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, setelah ini menarik nih Small Listeners ya. Jadi yang pasti Anda harus tetap mendengarkan perbincangan kami sampai dengan selesai, sampai dengan jam 10 malam, masih membahas strong mentality in the midst of crisis. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah dalam Smart Character.
Oke, semua listeners masih melanjutkan perbincangan kita tentang strong mentality in midst of crisis ya. Nah, tadi sempat terpotong juga Mas Harmoni ingin menyampaikan, kira-kira kenapa sih orang-orang bisa berpikiran mungkin mau bunuh diri lah atau berpikir kayaknya saya lagi mental breakdown dan lain sebagainya. Ini apa sebenarnya alasan dibalik orang-orang bisa berpikir seperti itu? Mungkin boleh di-share Mas Harmoni, silakan. Nah, ini menarik nih. Why so many people lose themselves in the midst of the crisis? Kenapa sih orang itu banyak yang kehilangan dirinya di masa krisis gitu? Dan yang mengerikan adalah ketika dia kehilangan, ketika seseorang kehilangan dirinya, ketika orang itu kesadarannya atau mentalnya breakdown atau snap gitu ya, maka biasanya resiko yang paling mengerikan adalah bunuh diri. Oke. Resiko paling fatal dari kejiwaan seseorang adalah bunuh diri. Dan kenapa sih kok orang-orang bisa berujungnya itu kok selalu ke bunuh diri, ke bunuh diri, ke bunuh diri gitu. Ketika dia sudah nggak bisa menemukan jalan keluar lagi gitu ya. Karena pola berpikir manusia itu kalau misalkan aku nggak bisa memecahkan masalah yang ada di depanku hari ini atau nggak kapan gitu ya, maka jalan pintas untuk keluar dari masalah ini adalah bunuh diri. Oke. Ketika saya bunuh diri, maka masalah akan selesai. Itu adalah pemikiran banyak orang yang mereka miliki ketika mereka memilih untuk bunuh diri. Tapi hal yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara smart listener, sahabat Sonora ya, bunuh diri merupakan jalan pintas permanen Oke. atas masalah yang sementara. Sebentar. Saya ulangi, bunuh diri merupakan jalan pintas permanen atas masalah yang sementara. Karena seringkali ketika orang masuk dalam emosi gitu ya, ketika mereka emosional, kita tuh seolah-olah kayak udah buntu, mampet, kayak ada awan hitam di kepala kita, seolah-olah kayak nggak bisa lagi, masalah ini nggak bisa diselesaikan lagi gitu. Dan kayaknya jalan keluar untuk dari masalah ini ya sudah saya mati aja gitu. Dan seringkali orang-orang yang sudah di ujung jalan seperti itu, mereka selalu memiliki kesamaan yang sama. Biasanya mereka merasa hopeless, merasa tidak punya pengharapan, dan mereka merasa helpless, mereka nggak bisa ditolong lagi. Jadi perasaan itu sangat subjektif gitu loh. Mungkin kalau orang lain melihat dia, aduh lu masih punya 2 tangan, lu masih punya 2 kaki, lu masih punya otak, lu masih muda, lu masih punya energi, kenapa lu bunuh diri gitu. Ya. Ya kan gitu, apalagi yang artis-artis Korea tuh. Ya Yes. ampun, lu udah punya duit banyak, lu udah punya kecantikan, lu udah punya popularitas. Ampun, lu jual brand produk aja di sosmed juga udah banyak yang mau beli gitu. Kayak gitu-gitu tuh gak make sense sih banyak orang gitu. Tapi hal yang perlu kita sadari bahwa menghadapi orang-orang yang memiliki mental breakdown, mereka itu breakdown-nya itu nggak dari luar, mereka breakdown-nya itu di dalam. Makanya saya bilang this is an invisible wound. Ini luka yang nggak kelihatan gitu loh. Kalau luka yang kelihatan, kalau misalkan teman kita kecelakaan, tangannya patah, kita biasanya maklumin, oh ya lo nggak boleh ke kantor gitu ya, istirahat dulu lah ya kan. Kita kunjungin, bahkan kita kasih perhatian sama mereka gitu kan. Kita kasih perhatian sama mereka yang memang lagi sakit gitu secara fisik. Tapi kalau misalkan yang rusak di dalam gitu, ya elah lu sakit apaan sih? Lu kenapa nggak bisa perform? Lu kenapa nggak bisa kerja? Lu malas-malesan tidur-tiduran di rumah terus. Gimana sih? Padahal dia lagi ngalamin depresi. Ulang kali muncul di pikiran dia. Padahal menurut penelitian pun orang yang depresi otaknya itu sudah nggak berfungsi dengan baik gitu. Otaknya itu udah nggak jalan nih. Saya tunjukin gambarnya, Bapak Ibu Saudara smart listener sahabat Sonora yang pengen ngelihat ya, itu ada di YouTube channelnya. Nah ini gambarnya. Yang sebelah kiri ini adalah otak orang depresi, yang sebelah kanan adalah otak orang normal. Yang sebelah kiri kita lihat bahwa otak orang yang depresi itu lampunya yang menyala cuma sedikit, sisanya gelap. Sedangkan otak orang normal yang sebelah kanan itu lampunya menyala semua. Nah, jadi ketika kita menghadapi orang yang depresi, kita paksa dia untuk berfungsi seperti orang normal, susah. Orang banyak bagian otaknya nggak berfungsi kok. Gitu loh. Nah makanya this is a big problem gitu. Jadi goal juga salah satu goal dari sesi hari ini yaitu ujungnya adalah mental health awareness gitu. Bagi Anda yang mendengar, oh saya kan mentalnya kuat jadi saya nggak perlu dengerin ini. Wait, jangan salah.
You Ya. need to be there for them yang mentalnya nggak sekuat Anda gitu. Mhm. Ya gitu. Oke. Nah, ini kan dibilang Mas Harmoni ya bahwa memang kadang orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu, ini kadang emosionalnya ini kurang terkontrol. Nah, ini kan dibutuhkan juga berarti EQ gitu ya, Betul. emotional quotient. Nah, Ya. atau ada kecerdasan-kecerdasan lain yang harus kita punya supaya kita bisa membangun strong mentality. Mungkin Mbak Tiffany boleh kasih tahu kita, silakan. Oke, ya terima kasih banyak Mbak Audrey. Memang betul, kebetulan saya lagi mengerjakan penelitian saya yang berkaitan dengan bunuh diri dan juga adversity quotient. Salah satunya itu kecerdasan adversity gitu ya. Jadi bagaimana daya lenting manusia ketika ditekan, kalau kayak bola bekel gitu, apakah bisa membal naik ke atas atau enggak gitu. Nah itu namanya adversity quotient gitu. Dan memang hasil penelitiannya itu ada hubungannya nih antara AQ, adversity quotient ini dengan kecenderungan orang untuk bunuh diri, di mana orang yang AQ-nya rendah, adversity quotient-nya rendah, ketika dihadapkan tekanan, ketika dihadapi kesulitan, memang mempunyai kecenderungan bunuh diri yang lebih tinggi dibanding dengan AQ-nya yang tinggi, gitu Mbak Audrey. Jadi penting banget untuk punya kecerdasan ini supaya kita bisa bertahan waktu di masa pandemi seperti ini gitu ya. Jadi di mana tekanan banyak, di mana kesulitan dari pekerjaan, tuntutan keluarga, ekonomi segala macam gitu. Belum lagi kita diteror sama ketakutan kalau mau keluar rumah takut ketularan corona segala macam gitu ya. Jadi banyak banget pressure. Di situ bisa kelihatan nih kalau orang yang IQ-nya bagus, dia akan punya mindset, dia akan punya pola pikir yang growth mindset istilahnya gitu ya, bisa terus berkembang, bisa terus memikirkan kira-kira apa nih yang bisa saya lakukan untuk merubah keadaan saya gitu. Nah tapi kalau misalnya orang yang IQ-nya rendah ya dia akan makin stres, makin terkukung, ya gimana ini udah begini keadaannya, saya bisa apa, ini di luar kontrol saya, bukan saya yang mau corona ya, makin lama makin pasrah, akhirnya makin depresi gitu ya. Nah tadi cukup menarik Pak Harmoni bilang kalau banyak orang yang nggak sadar, banyak orang yang ngerasa mental saya baik-baik aja, mental saya kuat gitu ya. Dan memang goal dari sesi malam ini adalah untuk mental health awareness gitu. Saya sering banget ngebahas di sosial media saya soal mental health awareness sendiri, di mana mental health sendiri itu kayak body health, kayak fisik kita, kesehatan fisik kita. Dimana kalau misalnya kita sering olahraga nih supaya kita sehat, tapi kita lupa untuk olah mental kita nih gitu. Kita terbiasa berpikiran negatif, kita terbiasa untuk berpikiran kalau sesuatu yang buruk akan terjadi, kita terbiasa untuk overthinking sampai akhirnya mental kita jadi lemah, gampang untuk breakdown. Ketika ada tekanan ya sama kayak kalau kita jarang olahraga, kena hujan dikit kita langsung flu gitu ya. Sama juga kayak mental illness gitu ya. Mental illness atau mental issue gitu. Nah, itu bisa kena kepada siapa aja. Jadi, please kalau kalian ngerasa, oh gue baik-baik aja, gue sehat-sehat aja, gue punya banyak teman, kerjaan gue baik-baik aja. Tapi please aware, penyakit mental itu kayak flu, bisa kena ke siapa aja. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kebal terhadap penyakit mental ataupun depresi atau apapun itu gitu. Jadi tolong kita sama-sama ayo mau kita olah mental kita terus bangun kebiasaan-kebiasaan untuk berpikir positif supaya kita bisa bertahan di masa pandemik seperti ini gitu Mbak Audrey. Wow, ini semakin menarik ya, dan juga pasti ini ada level-levelnya juga nih dalam mental breakdown. Kira-kira kapan kita harus ke profesional atau kapan kita mungkin bisa cure sendiri atau enggak. Nanti setelah ini kita bakal bahas ya, masih bersama Mas Harmoni, Mbak Tiffany, dan juga Mbak Sela. Dan yang pasti, semua listeners, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin dianalisa tanda tangannya. Silakan bisa kirimkan di 0812 11 12 959. Kami akan analisa di minggu depan. Pastikan Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Character. Kita jeda saat. So, listeners, masih dalam perbincangan kami dalam Smart Character, dan untuk Anda yang ingin membangun strong mentality, ini saatnya Anda untuk mendengarkan sampai dengan selesai ya, sampai dengan jam 10 malam, karena kita masih bahas topik strong mentality in the midst of crisis. Nah, tadi sempat terpotong juga ya. Ini masih ada banyak pertanyaan juga di luaran sana nih, Mbak Sela. Kira-kira kita bisa nggak sih mengobati diri kita sendiri ketika kita mental breakdown? Atau mungkin ada level-levelnya ketika kita harus memang ketemu sama profesional untuk mengatasi masalah dalam hidup kita. Nah, mungkin boleh di-share nih,
level-levelnya seperti apa? Oke, mungkin nanti dari Mas Armani juga bisa tambahin. Jadi kalau misalkan ditanya menyembuhkan diri sendiri, itu kata yang mungkin akan menimbulkan lagi banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Karena kata menyembuhkan tuh kalau misalkan kita penyakit fisik gitu ya, kayak contohnya kita datang ke dokter untuk kita menyembuhkan. Nah, tapi kan kalau misalkan ngomongin mental, sekali lagi, kalau misalkan luka yang terkelihatan aja, kita butuh bantuan orang lain untuk kita bisa sama-sama sembuhin. Gimana kadang luka yang tidak kelihatan yang terkadang bahkan diri kita sendiri pun nggak sadar kalau kita lagi ngalamin itu. Iya. Nah ini yang tricky, ini sangat mental health ini sangat tricky karena itu invisible. Kita nggak bisa secara gamblang, secara mata terbuka kita bisa lihat, oh saya luka di sini atau saya sakit di sini gitu kan. Nah karena itu penting banget untuk kita mengelilingi diri kita sama komunitas yang tepat, sama orang-orang yang benar. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang bisa gini, ketika kita lagi ngalamin entah itu overthinking, entah itu tiba-tiba kayak emotional breakdown, tiba-tiba kita panic attack, atau misalkan kita tiba-tiba aduh kok gue nggak bisa tidur berhari-hari gitu kan, kepikiran overthinking. Biasanya ada sebagian orang yang cenderung untuk keep it by themselves, dipendam sampai entah kapan waktunya amit-amit meledak gitu kan ya, misalkan amit-amit meledak terus bisa breakdown gitu kan. Nah, tapi biasanya ketika kita mulai sadar kayak oke, gue harus cerita. Biasa gitu kan orang pertama-tama kayak oke, gue harus cerita. Orang pertama yang akan muncul di pikiran kita adalah orang-orang yang terdekat kita. Jarang sekali ada, tapi jarang sekali yang pertama-tama nggak cerita ke siapa-siapa, terus kayak orang profesor mana, psikolog mana gitu kan datang langsung. Biasanya ya paling sahabat gitu kan, atau pasangan, atau misalkan suami ke istrinya, istri ke suaminya, atau misalkan keluarga gitu kan. Nah, makanya saya bilang kenapa dari awal penting banget untuk kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar, yang bisa mengerti diri kita dan bisa membantu kita melihat hal-hal yang mungkin kita nggak lihat tentang diri kita. Melihat kelemahan-kelemahan diri kita, melihat simptom-simptom atau tanda-tanda di mana contohnya ada orang ngomong kayak Sel, lu kayak mulai error deh, kayaknya lu mulai overthinking deh, kayaknya ini mulai nggak lu yang biasanya deh gitu. Ada orang-orang yang berani ngomong itu ke kita. Ketika kita nggak ngelilingin orang dengan kayak gitu, ya nggak akan ada yang aware, kita nggak aware, orang sekitar kita nggak aware, ya nggak akan kemana-mana, dan itu akan makin parah. Jadi kalau mau ditanya langkah pertamanya, yaitu orang-orang terdekat kita siapa sih? Mungkin 2-3 orang terdekat kita siapa sih? Siapa yang pertama kali kita cari ketika kita punya masalah? Itu sangat menentukan dalam kedepannya nanti proses penyembuhan, kalau misalkan sampai next-nya butuh ditangani oleh yang lebih profesional gitu sih. Oke, Mas Arwani mau menambahkan? Ya, saya tambahkan gitu ya, sebetulnya semua orang-orang itu nggak tiba-tiba langsung masuk ke proses gue mau bunuh diri, nggak mungkin. Yes. Itu pasti ada prosesnya gitu, dan itu mungkin udah dia ngalamin bertahun-tahun gitu, sudah ngalamin bertahun-tahun. Kayak kemarin tiba-tiba ada orang yang nelpon saya minta tolong, orangnya di Batam gitu. Ini kenapa adik saya tiba-tiba udah pengennya mati terus. Kemarin naik mobil ngebut-ngebutan di jalan tol nggak kira-kira 120 km per jam di tempat rame gitu. Kenapa kayak gitu? Terus teriak-teriak di jalan, loh. Kok bisa begitu? Nah ternyata selama ini polanya kalau selama kehidupan ini bertahun-tahun, polanya dia pulang kerja langsung masuk kamar, kunci kamar. Pagi-pagi berangkat langsung nggak ketemu keluarganya, nggak pernah makan bareng, dan keluarganya ternyata mereka mengakui punya kecenderungan membuli dia gitu. Lu kenapa sih kok gini terus, pokoknya lu kenapa? Jadi keluarganya cenderung kalau ngomong itu sangat keras gitu, nyindirnya terlalu bercandaannya terlalu keras sehingga dia cenderung tidak merasa nyaman, dan akhirnya kemarin baru blow up-nya kemarin. Nah ternyata saya mungkin sharing sedikit bahwa orang itu selalu sebelum masuk ke ranah depresi, dia itu pasti ada prosesnya di mana semua orang pasti mengalami yang disebut sebagai stres gitu ya.
Nah, Mhm. stres itu ada stres yang positif dan ada yang stres yang negatif. Tapi ketika stres yang negatif masuk ke dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 2 minggu, biasanya 6 bulan gitu ya, maka terjadi fenomena depresi biasanya. Nah, nggak masuk ke depresi dulu, biasanya masuk ke psikosomatis dulu. Masuk ke Mhm. psikosomatis, tekanan jiwa yang muncul ke reaksi fisik, badan mulai pegel-pegel gitu ya. Terus masuk ke anxiety, kecemasan. Setelah masuk kecemasan, baru biasanya, pikirannya dia udah mulai aneh gitu. Nah, Oke. jadi, kami pun juga punya alat tesnya namanya BDI, Back Depression Inventory, bahwa sebetulnya orang depresi itu bisa diukur skalanya. Nah, Oke. skalanya di sini nih ya. Jadi, Mhm. ada gini, kalau misalkan kita merasa sedih, tapi, kadang sedih terus kadang biasa aja gitu, itu masih harusnya tergolong normal. Tapi kalau misalkan, sudah sampai tiap hari energinya rendah terus tiap hari pikirannya udah, pengen mati terus, nah itu biasanya sudah masuk ke level depresi ekstrim. Nah gitu. Nah Mhm. jadi saya meng-encourage Anda gitu, untuk Anda yang merasa, ciri-ciri orang depresi kayak gini nih ya. Oke. Ciri-cirinya begini, contohnya mood-nya menurun gitu ya, terus energinya berkurang atau cepet capek ya, Oke. konsentrasinya terganggu, terus kehilangan passion, kehilangan minat, dulu biasanya suka olahraga pagi-pagi terus tiba-tiba nggak mau olahraga lagi, terus sulit tidur gitu ya, terus gangguan aktivitas dan pekerjaan, diajak ngomong nggak nyambung. Nah, itu tanda-tanda biasanya dia mengalami depresi. Jadi depresi itu pintu masuknya bisa dari banyak hal. Oke oke. Gitu, bisa karena pekerjaan, bisa karena COVID-19, bisa karena finansial, bisa karena keluarga, bisa karena diputusin pacar, bisa karena diceraikan, bisa karena bangkrut dan lain sebagainya. Cuman, mmm, pattern-nya selalu sama gitu. Mhm. Ketika orang depresi, biasanya dia mulai mengalami ketidaknyamanan di perasaan dan mereka punya pattern yang sama, yaitu menjauhi sosial, mereka pengen sendirian, dan mereka biasanya suka tidur. Nah, Oke. kenapa kok suka tidur? Kenapa? Karena orang yang tidur, orang yang depresi mikirnya gini, "Kalau gua tidur perasaan ini akan hilang." Ya. Ketika saya bangun, saya nggak ngerasakan ini lagi. Mhm. Dulu mungkin it works, tapi setelah sekian lama kok it doesn't works gitu. Mhm. Akhirnya akhirnya, pengen tidur dan begitu bangun berusaha berusaha perasaan itu hilang, cuman ternyata nggak hilang-hilang dan mulai merasa nggak ada jalan keluar. Disitulah titik dia sudah berpikir kayaknya mendingan lebih baik mati aja, gitu. Oke. Ya, jadi, saya pun menangani juga kasus, Mhm. ada satu dokter di Amerika gitu, masih muda, Ya. ganteng ya, tapi, kerjanya di Amerika lagi kan gitu, Mhm. dokter bedah. Tapi ya gitu, pikirannya mau mati mau mati mau mati mau mati, apa sih tujuan hidup, buat apa gua hidup, kayak gitu-gitu terus. Oke Nah, oke. kayak kurang apa sih hidup lu kok rasanya pengen mati terus gitu. Mhm. Nah, ya prosesnya panjang untuk menangani mereka gitu ya. Nanti kita bahas lebih dalam sih ya, kenapa sih kok, eee eee, pintu masuk depresi itu dari mana aja dan kenapa kok ada orang-orang yang seperti itu. Oke. Small listeners, yang pasti masih dengan perbincangan menarik ini, masih bersama Mbak Sela, Mbak Tiffany, dan juga Mas Harmoni. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan full-nya, boleh didengarkan sampai dengan jam 10 malam. Dan untuk Anda yang baru mendengarkan, wajib untuk stay bersama kami sampai dengan jam 10, pastinya masih dalam Smart Character, dan saya Audrey Joanna masih menemani Anda sampai dengan jam 10 malam. Oke, small listeners, kita sudah masuk di sesi keempat malam hari ini, masih bersama Mas Harmoni, Mbak Tiffany, dan juga Mbak Sela. Kita masih memperbincangkan tentang mental yang kuat di tengah krisis pandemi COVID-19 ya. Seperti yang kita tahu, lingkungan ini sangat tidak bisa kelihatan nih ujungnya, tapi yang pasti mental yang kuat bisa membuat kita untuk mengarungi sesuatu yang tidak terlihat itu ya. Dan tadi juga kita sudah berbincang banyak mengenai depresi, anxiety, dan lain sebagainya. Tapi, titik mana nih, Mas, ketika kita menyadari kita harus cari pertolongan profesional? Karena kan ini, mental illness ini juga belum banyak yang aware masalah yang ini. Banyak juga orang bilang, "Udah banyak-banyakin berdoa aja," gitu ya. Nah, ini gimana nih dengan spekulasi ini dan juga mungkin kapan kita harus mencari pertolongan profesional? Very good questions, Audrey ya. Jadi gini,
ini di Indonesia terutama di Asia terutama Mhm. ya, stigma terhadap kalau ke psikiater atau ke psikolog itu dianggap kayak orang sakit jiwa gitu. Yes. Padahal sebetulnya itu salah gitu. Kalau di Mhm. barat itu udah sebuah sebuah hal yang wajar ketika Mhm. mau cari nasihat carinya ke psikolog atau psikiater gitu. Kalau di Indonesia kayak ngapain sih kayak gitu lu banyakin doa bener gitu kata bahwa lu tuh kurang kuat rohaninya imannya kurang kuat gitu. Lu gimana Iya. sih masa kayak gitu lu sakit jiwa lu ya. Jadi orang nggak mau gitu dianggap pergi ke psikolog atau psikiater. Nah, cuman, ada 2 tanda gitu ya sebetulnya ketika Anda betul-betul, butuh pertolongan gitu ya secara profesional. Yang pertama ketika gangguan yang Anda alami di internal secara internal itu mengganggu ke dalam 2 sektor ke 2 faktor kehidupan ini gitu. Yang pertama Mhm. adalah faktor sosial kehidupan Anda. Ketika ini sudah mengganggu, kehidupan sosial kamu gitu ya, Mhm. maka itu tanda gitu kayaknya, "Waduh gue butuh bantuan nih," gitu ya. Yang kedua, ketika itu sudah mengganggu produktivitas kamu. Oh, Nah, ya, jadi faktor sosial dan faktor produktivitas. Kalau misalkan kedua hal itu sudah terganggu, maka perlu bantuan profesional. Contohnya kemarin ada yang nanya sama saya, "Pak, kok saya ini orangnya tuh gampang baper, gampang mhm. nangis gitu loh. Ini saya gangguan nggak ya?" Gitu, Iya. ya. Nah, ya saya tanya dulu gitu, "Kamu nangisnya kapan, sejak kapan, dan kenapa biasanya nangisnya?" Gitu ya. Saya tanya ke Mhm. 2 faktor ini gitu. Apakah dalam kehidupan sosial tiba-tiba dikit-dikit nangis gitu, lagi ngobrol tiba-tiba nangis gitu, Iya. atau enggak hanya pas momen-momen tertentu aja denger denger cerita terus, memang lagi sendu, terus nangis gitu. Atau pas lagi kerja dikasih kerjaan terus stres dikit nangis gitu. Nah kalau kayak Yes. gitu kan udah mengganggu gitu, Heeh. ya. Tapi kalau misalkan enggak, ya saya nangis cuman pas nonton drama, saya nangis kalau misalkan ada yang memang nasehatin saya. Ya Ya. itu kan ya udah lu memang hatinya lembut aja gitu. Oke. Jadi, itu yang paling penting untuk teman-teman, Bapak Ibu Saudara sadari gitu ya. Sebetulnya takut kecoa itu juga gangguan jiwa nggak? Ya gangguan jiwa. Wah berarti Oke. gue ya juga saya juga takut kecoa soalnya, apalagi terbang gitu ya. Aduh Iya. geli banget asli gitu ya. Cuman apakah ketakutan itu membuat saya terganggu secara sosial? Tidak. Apakah itu membuat saya terganggu secara produktivitas? Jawabannya tidak. Ya udah, Mhm. ngapain dipusingin gitu. Ya. Oke. Heeh. Nah, Oke. izinkan, Audrey saya Mhm, membahas oke. tentang, ada jenis-jenis ketakutan gitu ya, Ya, silakan, Mas. yang, sebelum kita masuk ke solusi nanti di segmen 2 Mhm. berikutnya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, smart listener, kita tadi sudah bahas gitu tentang depresi. Tapi saya izinkan saya untuk menekankan gitu bahwa sebetulnya, semua orang itu punya satu dasar kebutuhan yaitu bersosialisasi atau Mhm. berhubungan atau semua orang butuh yang namanya dikasihi. Dan dalam generasi saat ini banyak sekali virtual atau, apa yang saya sebut sebagai, apa ya, teman-teman virtual gitu loh. Seolah-olah kita Oke. punya teman banyak di Facebook, kita punya teman banyak di Instagram, tapi sebetulnya kita nggak berhubungan, kita nggak punya komunikasi yang baik, kita nggak terbuka, Mhm. kita nggak sharing satu sama lain gitu. Dan kita Ya. mulai terjebak dalam perasaan kesepian, dengan kita merasa Mhm. kita punya teman banyak gitu. Kita nggak Oke. kita nggak dikasihi gitu, akhirnya kita menyendiri, kita menyembunyikan diri, kita menutup diri, kita malu, karena kita berusaha terlihat baik dengan sosial media kita, itu yang jadi Mhm. masalah, ya. Nah, apalagi di masa-masa krisis gini ya, semua orang di rumah terus gitu ya. Terus Mhm. ada ketakutan-ketakutan yang membuat Anda mentalnya breakdown, biasanya fear of recession gitu ya, Oke. ketakutan akan kerusuhan, ketakutan akan pengangguran, kemiskinan, kekurangan, kehilangan harta, kehilangan segalanya gitu ya. Jadi, jurnalis pun berpendapat gitu ya, bahwa ketidakpastian, perasaan putus asa, dan rasa nggak mampu ini dapat meningkatkan tingkat bunuh diri. Penelitian di Mhm. Jerman, di Frankfurt pada akhir Maret 2020 dilaporkan dia merasa putus asa karena dampak ekonomi di pandemi, coronavirus gitu ya, dia akhirnya bunuh diri di Frankfurt karena resesi. Oke. Ya, Iya, iya. lalu ada apa? Fear of illness, Mhm. ketakutan akan tertularnya virus COVID, ketakutan akan sakit penyakit, ketakutan akan mati sendirian, ya. Apalagi
kalau misalkan saya mati semua orang harus pakai hazmat suit gitu ya, dan Mhm. keluarga nggak ada yang mau datang di tempat saya, yang Mhm. berujung pada paranoid dan psikosomatis karena melihat banyak berita begini gitu. Mendingan gue Oke. bunuh diri duluan deh sebelum gue kena COVID gitu. Iya, iya. Itu ini kita mesti kenali gitu loh. Kenapa penyebab ketakutan dan penyebab Anda mental breakdown hari ini. Ya, kenali ketakutanmu, know your fear ya. Ada juga ketakutan atas stigma dan diskriminasi gitu ya. Stigma COVID-19 ini dapat memicu gitu ya kasus bunuh diri di seluruh dunia. Contohnya di India gitu. Seorang Mhm. pria meninggal karena bunuh diri setelah menghadapi boikot sosial dan diskriminasi agama terkait kecurigaan tetangganya bahwa ia mungkin menderita COVID-19 ya. Jadi karena tetangganya COVID-19 jadi dia diisolasi, tapi begitu diisolasi malah dia bunuh diri ya. Oke. Teman saya pun juga demikian gitu ya, dari namanya ada rekan saya, suaminya kena COVID, akhirnya Mhm. satu rumah harus diisolasi dan tetangga-tetangganya takut, akhirnya mereka mengalami social pressure. Dan ibu ini dia bilang mendingan apa gue bakar ya rumah ini sekalian gitu. Jadi Oke. betul-betul apa ya, tekanan dan ketakutan di masa-masa COVID ini memang real, tapi kita mesti tahu ketakutan-ketakutan tersebut itu seringkali tidak relevan ya. Oke, oke. Ya, tidak relevan. Ketika kita tahu ketakutan kita dan kita mengolah ketakutan kita coba lihat secara fakta gitu ya. Contoh di Mhm. Indonesia, sebetulnya kalau ngomongin resesi ya, di Iya. Indonesia sih ya mungkin banyak berpendapat sebetulnya ekonomi juga sudah merosotnya jauh banget gitu sejak awal pandemi gitu. Mhm. Tapi nggak ada kerusuhan tuh, ya Iya. kerusuhan gara-gara Omnibus Law aja gitu. Tapi Oke. karena corona gitu nggak ada, Mhm, semua mhm. orang itu mempraktekkan kasih. Masih sampai hari ini saya ngelihat orang-orang masih banyak bagi sembako buat orang-orang yang berkekurangan. Ya. Jadi orang-orang selalu ada sarana-sarana yang membagikan makanan dan minuman ransum buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi kerusuhan belum tentu terjadi gitu. Terus mengenai COVID-19, orang Indonesia itu ramah-ramah. Itu Mhm. tetangga saya coba lihat di berita tuh. RT Aha. ini siapin makanan buat orang-orang perumahan yang buat yang tetangganya yang kena COVID-19 gitu loh. Oke. Kasih makanan, Iya, ditaruh di iya. pagernya gitu. Orang Mhm. Indonesia ini ramah-ramah, peduli satu sama lain gitu. Yes. Ya. So, apa sih yang hari ini Bapak Ibu takutkan? Dan apakah ketakutan itu sudah terjadi? Iya. Seringkali kita terjebak dengan ketakutan akan masa depan yang belum Mhm. tentu terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita sudah tenggelam dalam ketakutan itu. Ya, oke. And there is a problem. It is Mhm. a big problem gitu ya. Jadi hari ini yuk sama-sama melek ketika Tuhan kasih kita kesempatan untuk bernafas, mari kita maksimalkan nafas untuk kita berkarya di dunia ini. Oke, wow, semakin menarik semua listeners. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas ya mengenai solusi-solusi dan pastinya nanti mungkin boleh di-share juga nih Mas Harmony, Mbak Sela dan juga Mbak Tiffany kira-kira kita kalau misalnya ada teman atau mungkin saudara atau keluarga yang punya mental breakdown, kita harus seperti apa menanggapinya ya. Setelah ini semua listeners pastikan juga Anda mengirimkan tanda tangan Anda jika ingin dianalisa di 0812 11 12 959. Kirimkan nama, usia, alamat, dan juga tanda tangan di atas kertas putih ya, dengan tinta hitam ataupun biru, dan tuliskan nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Ingat tanda tangan fisik ya, kalau bisa, dan pastikan Anda masih mendengarkan kami sampai dengan jam 10 malam. Baru saja kita mendengar komposisi lagu dari Rachel Platten yang berjudul Fight Song. Ini lagu viral sekali ya. 500 juta view di YouTube gitu ya. Karena memang lagunya sangat memotivasi sekali gitu ya. This is my fight song, take back my life song, prove I'm alright song, my powers turn on, starting right now I'll be strong. Ya, I don't really care if nobody else believe cause I've still got a lot of fight left in me. Jadi ini lagu sangat memotivasi sekali. Jadi walaupun dunia ini berusaha menghancurkan kita, menekan kita, membuli, mengintimidasi kita, percayalah asalkan kita punya
energi, mental yang kuat untuk bertahan, bahkan untuk berperang terhadap tekanan, maka kita akan bangkit, kita akan membal, dan bukan hanya bukan pecah gitu ya, seperti telur ketika jatuh pecah, tapi kita begitu terbentur di tanah malah kita comeback-nya naiknya akan semakin tinggi lagi. Tergantung kita mau memiliki respon telur atau kita mau respon bola basket. Nah, Oke, Smart Listeners, kembali lagi dalam Smart Character. Kita sudah masuk di segmen kedua di jam 9 ini, yang pasti Anda masih mendengarkan perbincangan mengenai strong mentality in the midst of crisis. Tapi sebelum kita ke solusi-solusi ya yang akan disampaikan oleh Mbak Tiffany, Mbak Sela, dan juga Mas Harmoni, mungkin kita boleh analisa satu tanda tangan dulu. Mbak Sela, silakan dari tanda tangannya Erlina. Arlina ya. Yes. Oke. Thank you Mbak atau Bu Arlina yang sudah berpartisipasi. Kalau ini dilihat dari tanda tangannya, Ibu Arlina ini adalah seorang yang sabar, seorang yang punya empati yang baik sekali untuk orang lain gitu kan ya. Jadi kalau misalkan mungkin cukup kuat secara perasaan emosinya, bisa orang-orang secara pembawaannya pun Ibu Arlina sehari-hari mungkin lebih tenang gitu kan ya. Lebih, kalau saya bisa katakan Ibu Arlina adalah orang yang cukup tahan uji ketika menghadapi masalah atau mungkin tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, Ibu Arlina juga orang yang mungkin kalau lagi ngalamin masalah atau konflik gitu kan ya, mungkin lagi masa pandemi seperti ini, mungkin kecenderungannya lebih Ibu Arlina lebih menganalisa, sebenarnya mengobservasi ini apa sih yang terjadi gitu kan, terus mulai memikirkan konsekuensi apa sih yang akan berdampak sama kehidupannya, pekerjaannya atau mungkin keluarga, terus mulai berpikirkan alternatif-alternatif lainnya harus berbuat apa sih. Jadi banyak menganalisa, banyak mengobservasi gitu kan. Nah, mungkin tapi sarannya adalah gini, ketika ibu sedang menganalisa, sedang mengobservasi gitu kan ya, jangan sampai banyaknya pertimbangan ini jadi dipendam sendiri, terus jadi cuma muter-muter di pikiran dan hatinya Ibu Arlina sendiri gitu kan. Jadi ada masa-masanya ketika mulai merasa pressure-nya mulai semakin tinggi, mulai overthinking gitu kan ya. Lebih baik coba ceritain sama orang-orang yang terdekat. Jadi jangan sampai pendem sendiri, nanti mumet sendiri, pusing sendiri gitu kan. Tapi orang-orang sekitar ngerasanya, oh kayaknya aman-aman aja. Padahal mungkin sudah banyak tekanan yang ada di pikiran dan di hatinya Ibu Arlina. Coba ceritain, coba share, jangan merasa aduh nggak enakan nanti ngebebanin orang gak ya gitu kan, atau mungkin nyusahin orang gak ya kalau saya cerita, that's okay gitu kan. Justru Ibu Arlina ada buat orang lain dan biarkan orang lain juga ada buat diri Ibu. Jadi coba ceritain apa yang jadi masalah atau pikiran perasaan Ibu, siapa tahu misalkan justru ketika didiskusiin malah solusi-solusinya lebih muncul, lebih ketemu titik terangnya seperti apa. Seperti itu sih. Oke, terima kasih untuk Ibu Erlina dan juga Mbak Sela yang sudah menganalisa. Dan kita back to topic ya, strong mentality in the midst of crisis. Nah, kita udah sebut-sebut nih tadi solusi. Nah, mungkin Mbak Tiffany boleh share ke kita. Kira-kira solusi-solusi apa sih yang harus kita punya ketika kita mungkin udah tahu nih dan juga sudah aware kayaknya ada yang something wrong dalam diri kita. Silakan Mbak Tiffany. Ya, saya selalu mulai kalau misalnya bicara tentang mental health itu selalu mulai dengan aware dulu. Kita harus sadar, kita harus akui kalau memang kita lagi merasa anxiety, kita lagi merasa cemas, kita lagi merasa tertekan, itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena orang yang sadar baru bisa diobatin, baru bisa sembuh, baru bisa berubah. Kalau dia nggak sadar, dia masih terus membohongi dirinya sendiri. I'm okay, aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja kok. Padahal di dalamnya udah kayak hancur, udah stres. Nah, itu susah gitu ya. Jadi tahap pertama, ayo kita sama-sama akui kalau memang kita butuh bantuan, kita lagi stres, kita lagi down, kita lagi mental breakdown, jujur sama keadaan mental sendiri, jujur sama perasaan yang kita hadapi sekarang ini gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sadar, apa sih yang harus kita lakukan? Yang kedua itu kita bisa coba, pertama adalah untuk find a distraction. Jadi nggak cuman rebahan, nggak cuman di rumah bengong doang. Ya
apapun itu is distraction. Misalnya nonton drama Korea kalau memang suka nonton gitu ya, atau misal suka olahraga ya bergerak gitu, olahraga, jogging atau sepedaan sekarang lagi ngetren gitu, atau misalnya bersih-bersih rumah gitu. Intinya secara penelitian ketika kita bergerak, nggak perlu yang olahraga berat sebenarnya, ketika kita menggerakkan badan kita itu akan secara body chemical-nya itu akan membantu kita untuk feel better gitu. Jadi apapun itu jangan cuma rebahan, please bergerak, olahraga atau apapun lah, menggerakkan badan gitu ya. Terus yang ketiga juga kita bisa connect dengan orang-orang yang kita kasihi, bisa teman, bisa keluarga ya, telepon, video call atau Zoom gitu ya. Misalnya kalau misalnya lagi sumpek gitu bisa hubungin Mbak Audrey mungkin buat ngobrol-ngobrol atau Oke. hubungin Pak Harmoni, hubungin saya, hubungin Mbak Sela, boleh siapapun gitu. Intinya karena tadi disampaikan manusia itu adalah makhluk sosial ya, kita memang butuh gitu untuk ya sekedar say hi atau mungkin ya curhat ngalor ngidul gitu ya, ya ngobrol aja itu bakal make us feel better gitu ya. Nah, sama yang terakhir ini adalah terapi yang saya baru dalamin sih belakangan ini, lagi happening juga nih, namanya mindfulness therapy gitu. Itu bisa dilakukan sendiri gitu ya. Jadi smart listener kalau misalnya memang dirasa terlalu canggung atau aduh kayaknya mahal deh kalau mau kontak psikolog atau apa gitu ya, ya bisa nih dengan cara mindfulness therapy. Jadi intinya mindfulness therapy adalah di mana kita menyadari bahwa diri kita itu ada di saat ini gitu ya. Jadi fokus terhadap lingkungan kita sekarang, fokus terhadap apa yang ada saat ini. Salah satu terapinya adalah dengan cara kita diem, terus kita mikir. Kalau misalnya meditasi kan kita disuruh fokus sama nafas gitu ya Mbak Audrey. Nafas masuk, nafas keluar. Nah kalau ini enggak. Misalnya kita bisa mikirin kira-kira nih ada berapa suara yang saya dengar saat ini. Ya udah diem aja, sebutkan 5 suara yang Anda dengar saat ini. Sebutin 5, oke. Terus udah nggak lama kemudian habis udah sebutin 5, ada lagi nih terapinya, kita pegang tangan kita, misalnya di tangan saya sekarang lagi ada mouse gitu ya. Apa yang Anda rasakan? Sebutkan 2 sensasi yang Anda rasakan di mouse ini. Oke, saya merasa mouse-nya agak-agak kasar, kemudian bentuknya bulat ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi intinya memfokuskan diri kita kepada diri kita yang sekarang gitu. Jadi nggak mikir masa lalu, nggak juga mikir masa depan, tapi fokus di mana Anda berada saat ini, apa yang Anda pegang, apa yang Anda lihat, apa yang Anda cium, apa yang Anda dengar saat ini juga gitu. Jadi itu akan membantu Anda untuk tidak terlalu cemas, tidak terlalu memikirkan overthinking lah istilahnya gitu Mbak Audrey. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Harmoni atau Mbak Sela. Oke, tambahannya kita keep dulu setelah yang satu ini. Jadi pastikan semua listener juga yang mendengarkan wajib ya, terus stay tune bersama kami sampai dengan jam 10 malam dan masih kami terima tanda tangan Anda yang bisa Anda kirimkan di 0812 11 12 959. Kita jeda sesaat. Oke, smart listeners, masih bersama saya Audrey Joanna dalam Smart Character dan masih kita lanjutkan perbincangan yang menarik malam hari ini masih bersama Mbak Tiffany, Mbak Sela dan juga Mas Harmoni dari Power Character. Sebelum kita lanjutkan lagi, izinkan Mbak Tiffany untuk menganalisa satu tanda tangan yang sudah dikirimkan dari Saskia yang ada di Bekasi. Silakan Mbak Tiffany. Oke, terima kasih banyak Mbak Saskia untuk tanda tangannya. Izinkan saya untuk analisa tanda tangannya ya Mbak Saskia. Oke, kalau dari tanda tangannya Mbak Saskia ini seorang yang sangat menyenangkan, sangat ramah. Jadi Mbak Saskia ini orang yang punya banyak relasi di mana-mana. Kalau misalnya di jalan atau di komplek itu kayaknya satu komplek kenal sama Mbak Saskia semua gitu, sampai Mbak Saskia bingung nih ini siapa ya, kadang-kadang Mbak Saskia sampai lupa gitu ya saking banyaknya nih kenalannya, relasinya, karena Mbak Saskia ini orang yang menyenangkan gitu. Terus juga mungkin humoris, terus ekspresif, tutur katanya tuh enak gitu kalau ngobrol sama Mbak Saskia gitu ya. Nah, cuman di sini kalau boleh saya kasih saran, Mbak Saskia ini ada kecenderungan untuk moody istilahnya gitu. Jadi kalau banyak orang yang bilang ini moody sama nggak sih kayak bipolar? Nggak kok gitu. Jadi moody itu masih dalam tahap wajar karena Mbak Saskia ini punya kecenderungan untuk kadang-kadang mengambil keputusan sesuai dengan emotional state-nya saat itu, sesuai dengan mood-nya saat itu. Kalau mood-nya lagi bagus ya keputusannya bisa bagus. Kalau mood-nya lagi jelek ya mungkin keputusannya juga bisa jelek gitu ya. Nah, jadi
Kalau bisa Mbak Saskia, kalau misalnya kira-kira aware nih, oh ya saya moodnya lagi nggak bagus, boleh cari cari teman atau cari pasangan yang bisa bisa kasih masukan lain, kasih pendapat lain waktu pengambilan keputusan supaya pengambilan keputusannya lebih objektif gitu, tidak emosional. Gitu aja Mbak Audrey. Oke, itu dia untuk Mbak Saskia yang ada di Bekasi. Terima kasih sudah berpartisipasi ya. Sekarang kita ke Mas Harmoni lagi nih ya. Ini kan kita bicara tentang strong mentality dan juga mungkin ketika kita merasakan mental breakdown, kira-kira apa sih yang ada di otak kita gitu, Mas? Mungkin boleh dijelaskan secara neuroscience-nya gitu. Silakan. Waduh, disclaimer saya bukan neuroscientist. Oke. Cuman saya kan di psikologi ada namanya psikologi faal. Oke. Pasti itu dibahas lah. Ada teori yang paling umum gitu ya, which is dalam di MRI itu bisa mengecek gitu kondisi hormonal kita ketika orang lagi stres gitu ya, ketika orang lagi mengalami depresi gitu ya. Nah, biasanya yang mereka alami adalah seperti ini. Mereka mengalami serotonin defisit dan kortisolnya naik. Nah, apa sih hormon serotonin itu? Hormon serotonin itu adalah hormon kenyamanan. Nah, kita bisa merasa aman, kita merasa bisa santai, bisa rileks itu berkat karena kita memiliki hormon serotonin. Nah, tapi kalau kortisol adalah hormon stres. Ya, Oke. kortisol itu adalah hormon stres yang kalau misalkan naik maka otomatis kita akan stres. Kalau berlebihan dalam jangka waktu yang lama, nah ini bisa mengalami depresi. Ya. Nah jadi kalau gitu pasti muncul pertanyaan berikutnya. Loh Pak, kalau gitu ini negatif banget dong kortisol gitu ya. Ya. Kortisol tuh negatif banget dong. Kita kalau gitu tingkatin aja serotonin gitu ya. Sebetulnya gini, Tuhan itu menciptakan mekanisme itu seimbang, ideal. Kenapa Tuhan menciptakan kortisol dalam kehidupan kita? Kortisol itu tidak negatif. Kortisol itu dibutuhkan buat manusia. Seperti yang saya bilang tadi, stres itu dibutuhkan. Manusia itu nggak hidup kalau dia nggak stres gitu, ya. Stres itu positif kalau misalkan dia dalam waktu misalkan 2 minggu gitu, itu stres, itu boleh. Tapi lebih dari 2 minggu itu bisa destruktif gitu. Stres itu membuat kita waspada, stres itu membuat kita merasa tertantang, stres itu kortisol tuh membuat kita jadi waspada, jadi kayak punya sense of urgency gitu loh, ya. Bayangkan kalau misalkan kita berdiri di pinggir jurang tapi kita nggak punya kortisol, kita nyantai banget, haha, ketawa-ketawa, wihih, selfie gitu, dan akhirnya malah terperosok jatuh karena kita tidak hati-hati. Oke. Paham ya? Justru hormon kortisol itu adalah hormon stres, hormon kewaspadaan yang memang Tuhan ciptakan harusnya muncul pada saat-saat yang memang dibutuhkan. Nah, namun yang sekarang zaman sekarang kita seringkali hormon kortisolnya keluar pada saat-saat yang kita nggak perlu, lagi nyantai di kamar stres sendiri. What if gitu, ngomongin masa depan, terjebak pikirannya sama masa depan. Makanya tadi Bu Tiffany sharing tentang mindfulness terapi, itu tuh mengajak orang-orang yang mikirnya kejauhan, lu tuh ngelihat nih just be in the present gitu loh. Lu tuh belum kejadian sampai di sana, lu tuh belum mati, kerusuhan belum terjadi. Gitu loh. So, ketakutan itu tuh gak jadi menguasai ketika kita sadar that it's not happening yet gitu loh. Nah, jadi lalu apa yang kita harus lakukan ketika kita mengalami seperti itu? Bagaimana meningkatkan serotonin, meningkatkan hormon kebahagiaan. Nah, jadi ada 4 hormon kebahagiaan yang disebut sebagai ETSO ya, for happiness of hormone gitu ya. Ada endorfin, ada dopamin, ada serotonin dan oksitosin. Endorfin adalah hormon proses, itu keluar biasanya waktu kita olahraga. Nah, makanya ketika kita merasa seger, kita merasa feel good ketika kita habis olahraga, berkeringat, itu hormon endorfin yang keluar. Tuh, jadi makanya habis ngangkat beban berat-berat, kok sakit gitu ya. Tapi kok orang enjoy gitu. Nah, karena ada hormon endorfin ya. Lalu dopamin. Dopamin ini adalah hormon
yang keluar ketika kita, menyelesaikan sebuah misi atau tugas, hormon achievement. Kayak, "Yes, wih berhasil, gue udah nyelesain proyeknya. Wih, ini dipuji nih sama siapa," gitu ya. Wah, itu dopamin keluar, ya. "Wih, Oke. follower naik naik 1.000," gitu ya. Itu tuh, "Oh, nyampe OKR," gitu, itu dopamin, ya. Ya. Serotonin tadi sudah jelaskan dan oksitosin ini adalah hormon intimsi. Jadi biasanya keluar ketika kita bersama pasangan kita gitu ya. Biasanya keluar waktu melakukan, hubungan seks gitu. Tapi, ternyata nggak cuma hubungan seks saja, tapi bisa juga misalkan, cuddle gitu ya, peluk dan lain sebagainya gitu. Itu bisa hormon oksitosinnya juga keluar. Nah, jadi 4 hormon itu dapat kesehatan mental Anda, sehingga makanya saya encourage untuk Anda, yang sudah mengalami kondisi-kondisi mental breakdown, saya anjurkan untuk punya kebiasaan yang baru, ya. Oke. Mulai belajar untuk get up, olahraga gitu ya, Mhm. terus misalkan belajar untuk punya hobi yang baru gitu ya. Oke. Terus, boleh, main game sebetulnya boleh nggak sih? Boleh aja, asal nggak mengganggu kehidupan sosial dan produktivitas gitu ya. Ya. Kita mesti punya sahabat, kita mesti, serotonin itu juga di makanan juga sebetulnya seperti Mhm. almond, salmon gitu ya. Oke. Nah, itu mengeluarkan serotonin ketika kita makan gitu ya. Banyak coba googling aja, apa Mhm. makanan yang mengandung hormon serotonin, yang mengeluarkan hormon serotonin, itu biasanya ada, banyak list-nya keluar. Nah, kalau oksitosin itu, Mhm. ternyata sama peliharaan juga bisa loh gitu. Makanya Oke. ketika, orang-orang yang seperti mengalami bipolar gitu ya, mengalami Mhm. depresi, saya yang dokter yang di luar negeri itu ya, saya encourage untuk memelihara binatang memang akhirnya. Ya. Dan akhirnya dia pelihara, dia sayang banget sama peliharaannya tuh. Ya, Oke. punya peliharaan ada 4 atau 5 gitu, ya. Oh, oke. Karena ya itu oksitosinnya keluar gitu. Mhm. Ketika dia depresi, dia merasa, dikasihi dan punya sarana untuk mengasihi lagi. Nah, itu yang menjadi penting ya. Jadi itu dari sudut pandang hormonal bagaimana Mhm. kita, tetap happy dalam masa-masa krisis ini. Oke. Nah, sebelum kita break mungkin ke Mbak Sela dulu sedikit ya. Ini, kan kita nggak bisa memungkiri ya bahwa mungkin di lingkungan kita, di sekitar kita, kita sadar nih ada orang yang mungkin berbeda, mungkin dari, sosmed ya juga menunjukkan sesuatu, banyak juga yang judging dirinya, mungkin saya mental breakdown dan lain sebagainya. Nah, ini kita jika ada di posisi seperti itu gitu ya, kita tahu teman kita atau mungkin orang-orang terdekat kita, something wrong lah, ada sesuatu yang berbeda gitu. Ini apa yang harus kita perbuat gitu, Mbak? Sedikit dulu sebelum kita break, silakan. Oke. Jadi kalau misalkan ketemu ngelihat teman-teman kita yang mulai stres gitu-gitu ya Mhm, maksudnya? mhm. Oke, penting banget untuk kita, kalau saya memposisikan gitu ya, eee, tadi kalau misalkan, Mbak Tiffany, Mas Harmony udah share kalau misalkan orang-orang yang stres itu cenderung mereka, eee, tidur, Mhm, mhm. merasa lelah gitu kan, merasa letih, nggak produktif, diem aja sendiri, isolasi diri gitu kan ya. Nah, dan seringkali jadinya timbul asumsi-asumsi kalau ngerasa kayak, "Oh ya, kayak saya nggak perlu cerita ke orang lain," atau kayak orang lain juga nggak perlu dibebani dengan masalah hidup saya, biarkan pressure sendiri, menekan diri sendiri. Nah, kita perlu kasih tahu terkadang kita ngerasa gini, kita ada kok buat mereka, tapi mereka nggak merasa kita ada buat mereka. Nah, Oke. jadi penting banget sebagai sahabat atau teman yang baik untuk teman kita yang lain, kita kasih tahu kalau, "Gue tuh mau dengerin cerita lu loh," kayak, "Gue tuh mau dengerin, Mhm. keluh kesah lu," kayak, gue akan siapkan telinga dan waktu untuk nggak hanya ngomong doang ya, maksudnya beneran siapkan waktu dan telinga untuk bener-bener ada buat mereka gitu. Jadi, Mhm. jadi kalimat untuk kayak kayak gue ada buat lu dan emang dibuktikan dengan action yang nyata itu sangat penting supaya mengurangi asumsi-asumsi nggak penting, kalau antar dia sibuk, entar ya udahlah biar urusan masing-masing aja lah, apalagi online kan, jarang meet Oke, up gitu kan, ya. lebih jarang bersosialisasi, ya udah sibuk dengan kesibukan masing-masing tanpa sadar nggak catch up satu sama lain. Jadi Mhm. pertama-tama penting banget untuk kita kasih tahu gitu kan. Kalau misalkan udah dan misalkan ada orang yang udah open ke kita cerita, eee, make sure kayak apalagi kalau misalkan udah ngomongin tentang masalah-masalah hal-hal yang privacy, karena banyak hal-hal yang bikin orang stres tuh hal-hal yang bersifat private dan penting buat mereka, kita harus jadi orang yang bisa dipercaya.
Jangan sampai ceritanya ya bocor kemana-mana dan lain-lainnya gitu ya. Itu hal yang basic lah yang kita sama-sama udah harus tahu. Nah, tapi selain itu, kita juga perlu sadar untuk belajar mendengarkan tanpa mengambil asumsi terlalu cepat. Karena terkadang kayak contohnya, gue pusing deh kerjaan gue terlalu banyak gitu kan. Terus belum selesai cerita, lu mah butuh jalan-jalan aja kali gitu kan. Lu mah lebay aja kali gitu kan. Kayak, biasa gue juga. Atau enggak kadang biasanya kita suka beri respon tuh kayak langsung memposisikan diri, kerjaan gue juga banyak, sama aja gitu. Atau enggak kayak, gue juga jadi kayak fokusnya diganti jadi ke cerita kita, padahal harusnya pada momen itu kita lagi posisinya tuh lagi mendengarkan cerita dia, tapi kita terkadang suka hilaf gitu kan, switch jadi fokusnya malah ke diri kita, padahal harusnya fokusnya ke masalah mereka gitu. Jadi kita ada buat mereka dengerin tanpa ngambil kesimpulan terlalu cepat, dan kita bisa bertanya kayak, apa sih yang kamu rasain, apa sih yang kamu pikirin pada saat itu gitu kan. Jadi kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan supaya apa? Supaya akan lebih baik jika tadi Mbak Tiffany sempat ngomong awareness dulu. Penting untuk dia aware tentang emosinya, tentang masalahnya, tentang beban pikirannya, tentang tekanan yang mungkin diberikan dari eksternal maupun dari internal dari dia sendiri. Kita jadi bisa lakukan dengan bertanya. Jadi jangan kayak baru cerita dikit langsung, lu harusnya gini aja, berdoa aja, jangan overthinking. Tapi jangan overthinking itu kayak memberikan solusi yang sebenarnya masalahnya sebenarnya apa sih gitu. Ke situ sih. Jadi sebagai mungkin ini juga banyak dilakukan sama teknik-teknik konselor gitu kan ya. Jadi instead of memberikan solusi secara langsung, tapi kita ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak brainstorming, bertanya supaya penemuan solusi ini nggak hanya sekedar kita sebagai teman diktein mereka, lu harusnya gini gitu kan. Tapi itu bisa ditemuin sendiri, dan terkadang orang nggak butuh solusi doang, tapi terkadang mereka butuh didengarkan dulu, ditenangkan dulu. Jadi ya ini case per case, nggak bisa dilakukan ke semua case, beda-beda. Tapi ya itu, ketika kita lebih banyak mendengarkan, kita juga akan bisa lebih aware bantuan terbaik apa sih yang kita bisa berikan ke teman kita gitu, dan gitu sih. Wow, luar biasa, ini menarik, mungkin bisa diterapkan juga smart listeners ketika Anda mungkin ketemu sama orang-orang yang sudah terlihat aneh lah ya, aneh dalam tanda kutip ya. Tapi yang pasti masih ada 2 sesi terakhir untuk Anda mendengarkan perbincangan kami mengenai strong mentality in midst of crisis, yang pasti masih dalam Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Smart listeners, semakin seru perbincangan kita mengenai strong mentality in the midst of crisis, dan pastinya kami juga nggak lupa untuk menganalisa tanda tangan Anda yang sudah masuk di minggu lalu. Terima kasih banyak, dan sekarang giliran Bapak Laode yang akan kami analisa. Silakan Mas Harmoni. Baik, Bapak Laode Arman, dari analisa tanda tangannya saya dapat melihat bahwa Anda adalah seseorang yang daya imajinasi cukup kuat, jadi Anda cukup kreatif. Anda juga seseorang yang menghargai janji, perhitungannya kuat, ya. Namun Anda juga seseorang yang cukup mampu memiliki empati terhadap seseorang gitu. Jadi kepekaan Anda terhadap sesama juga cukup tinggi. Anda seorang yang pemikir, dan Anda seorang yang cukup idealis dengan apa yang Anda kerjakan. Dan titik kritisnya hati-hati sama asumsi ya. Seringkali orang-orang seperti Anda itu punya imajinasinya banyak gitu ya. Kreativitasnya luar biasa tapi gampang stres ya. Jadi make sure Anda punya sahabat, Anda punya teman, jangan dipendam sendiri, karena seringkali overthinkingnya Anda itu disebabkan karena asumsi-asumsi yang padahal belum tentu benar, tapi sudah terlanjur khawatir, terlanjur emosional sehingga mempengaruhi hubungan dan produktivitas Anda. Oke, itu dia untuk Bapak Laode. Terima kasih banyak, dan pastinya smart listeners masih kami terima ya tanda tangan Anda yang boleh Anda kirimkan malam hari ini di 0812 11 12 959. Kirimkan fotonya ya, foto tanda tangan Anda dengan nama di bawah tanda tangan Anda, dan jangan lupa untuk kirimkan nama, usia, dan juga domisili Anda. Kalau bisa pakai format SC supaya kami bisa menganalisanya di minggu depan ya. Dan kita balik lagi ke topik. Tadi kita sudah berbincang juga masalah solusi-solusi ya yang mungkin bisa kita lakukan untuk keluar dari mental breakdown. Nah, kalau ngomongin solusi juga masih berkaitan sama kecerdasan adversity atau adversity quotient gitu ya. Ini
gimana kita untuk mengidentifikasi masalah dan juga menanggulangi masalah. Nah, kira-kira apa aja nih Mbak Tiffany yang harus kita perhatikan supaya kita juga bisa meningkatkan adversity quotient kita, karena memang penting banget ya adversity quotient ini dalam masalah strong mentality ini. Silakan Mbak Tiffany. Oke, mungkin aku share screen dulu kali ya Oke. untuk masalah AQ ini. Jadi memang kalau di AQ sendiri ada 4 indikator yang bisa kita lihat gitu. Jadi orang yang punya AQ itu kelihatan, orang yang punya AQ tinggi itu kelihatan dari 4 indikator ini gitu ya. Contohnya nih, ini ada namanya CORE gitu. CORE itu singkatan dari Control, Origin, Reach, dan juga Endurance gitu ya. Nah, ini saya akan kasih contoh kasus, kemudian kita akan lihat nih respon orang yang punya AQ tinggi dan punya AQ rendah gitu ya Mbak Audrey. Jadi sekarang contoh kasusnya adalah masa pandemik seperti ini gitu ya, lagi corona. Ini kan masa sulit ya buat kita semua gitu, nggak tanpa terkecuali gitu. Jadi kita bisa lihat nih ketika ada tekanan, ketika ada kesulitan, orang yang punya AQ-nya tinggi, kita bahas dari core-nya itu, kontrolnya dulu ya. Orang yang punya kontrolnya tinggi, dia pasti punya pemikiran kalau saya ini punya kontrol untuk bisa membuat situasi atau keadaan saya menjadi lebih baik. Jadi kontrol, dia merasa dia memang punya kontrol untuk membuat hal jadi lebih baik gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang kontrolnya rendah, dia akan merasa ya gimana, semuanya juga susah, pandemik juga bukan saya yang mau kok, saya kayak gini bukan mau saya. Memang semua orang seperti ini dan nothing to do with it gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan juga gitu. Nah, itu orang yang punya kontrolnya rendah gitu. Kemudian masalah origin atau ownership itu kan kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah kepemilikan gitu ya, atau asal mulanya originalnya itu dari mana. Kalau orang yang punya originnya itu tinggi, dia akan merasa kalau misalnya saya gagal itu berarti apa yang harus bisa saya improve lagi nih. Itu ada kontrolnya juga di saya tadi, terkait juga sama kontrol gitu ya. Tapi kalau saya berhasil, kira-kira nih ini keberhasilannya berarti dari usaha saya nih. Tapi dari usahanya apa nih yang bisa kita tingkatin lagi. Jadi punya growth mindset gitu. Ownership-nya tuh terhadap suatu masalah, terhadap suatu sikap tuh tinggi gitu. Nah, kemudian kalau orang yang origin atau ownership-nya rendah, itu dia juga dia punya pemikiran kayak gini, ya kalau misalnya saya berhasil gitu, saya tiba-tiba buka online shop, tadinya saya karyawan, terus tiba-tiba saya buka online shop dan berhasil, ya mungkin hoki aja kali, karena orang nganggur gitu, terus ya udah banyak yang beli produk saya aja, tiba-tiba out of nowhere, nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi kalau misalnya saya gagal, ya emang saya bego, emang saya salah lah, ya pokoknya dia mengambil hal yang nggak penting sebenarnya, menganggap kegagalan itu adalah miliknya dia, tapi keberhasilan ada keberuntungan. Nah, itu orang yang originnya rendah gitu ya, ownership-nya rendah. Nah, terus kita masuk ke core, tadi udah control, origin, kemudian reach gitu. Mungkin ada nih orang-orang, kalau Mbak Audrey pernah ketemu orang-orang yang kalau misalnya lagi ada masalah di rumah, di kantor pasti out-outan, marah-marah terus, segala macam. Nah, itu ciri-ciri orang yang reach-nya rendah. Jadi mencampur adukan permasalahan di rumah dengan di kantor, itu contohnya. Atau mungkin dia marah sama si A gitu, tapi dia maki-makinya sama satu RT. Dia sebelnya sama satu RT pokoknya. Padahal yang salah cuma si A. Nah, itu reach-nya nggak bagus gitu. Jadi AQ-nya rendah, reach-nya rendah, jadi dia nggak bisa mengkotak-kotakan masalahnya. Kalau kita ngomongin masalah corona gitu ya, misalnya dia dapat pemotongan gaji di tempat kerja, dia bisa marah-marah sama istrinya, kamu sih nggak pernah support saya gini-gini, ya padahal apa hubungannya gitu kan. Padahal masalahnya di mana, yang dimarah-marahin siapa gitu. Ini itu kalau orang yang reach-nya rendah. Tapi kalau orang yang reach-nya tinggi, dia tahu nih, oke, masalahnya ada di kantor saya lagi susah, income-nya berkurang, makanya pemotongan gaji terkena imbasnya kepada karyawan, ya keluarga saya nggak perlu kena dampaknya, mereka nggak perlu saya marah-marahin juga kayak gitu. Yang penting
saya tetap bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga saya gitu. Nah, yang terakhir adalah endurance gitu ya. Endurance ini berbicara tentang ketahanan. Kalau tadi kan kita ngomongin soal apa ya, soal kesulitan, soal stres, itu bagaimana orang bisa bertahan dalam kesulitan. Contoh, ini sudah 8 bulan ya Mbak Audrey kita Ya, pandemik gitu. oke. Ada orang-orang yang bertahan, ada orang-orang yang tidak bertahan. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari kalau misalnya orang-orang yang bertahan itu bukan berarti dia cuma bertahan tapi tidak melakukan apa-apa ya. Tapi dia mengusahakan berpikir kira-kira nih apa sih yang bisa kita lakukan. Dia melihat kalau kesulitan ini hanyalah bersifat sementara gitu. Ada istilah normal sekarang kan gitu, ada new normal, ada apalah istilah normal-normal yang lainnya gitu ya. Nah, Ya. jadi ada dibilang kalau misalnya kita bertahan, kita bisa memikirkan nih, kalau kita punya mindset kalau kesulitan atau pandemik ini semuanya bersifat sementara. Setelah pandemik apa yang harus kita pikirkan? Jadi dia bertahan sambil memikirkan strategi berikutnya, itu endurance yang tinggi. Tapi kalau misalnya endurance yang rendah, dia bertahan, dia diem di dalam goa, di dalam kamar, rebahan tanpa melakukan apapun gitu. Jadi ini ada pertahanan yang berbeda ya gitu. Bertahan sambil memikirkan strategi, itu untuk yang endurance-nya tinggi, tapi bertahan tapi diem aja, rebahan doang gitu. Nah, itu perbedaan untuk orang yang IQ-nya tinggi dan IQ-nya rendah bisa dilihat dari 4 indikator itu gitu. Nah, jadi kita penting banget nih kalau kita udah tahu, oke, saya mau punya ketahanan yang bagus, saya mau punya ketahanan yang tinggi seperti apa, bisa kita pilah satu-satu. Kita harus punya growth mindset, kita harus punya kebiasaan-kebiasaan yang bagus, kita juga harus bisa memilah-milah gitu, masalah-masalah mana yang sebenarnya harus diselesaikan duluan atau mungkin ini tidak perlu dicampur adukan. Nah, itu harus pinter-pinter gitu Mbak Audrey. Makanya dinamakan kecerdasan. Nah, kalau yang namanya kecerdasan itu berarti bisa dilatih, bukannya berarti kita kita setelah diukur IQ saya rendah, ya udah berarti sampai nanti ya rendah terus, ya enggak. Namanya kecerdasan gitu ya, sama kayak IQ, kita bisa belajar, kita bisa latih, kita bisa improve gitu. Jadi ayo kita sama-sama belajar, kita sudah tahu, kemudian kita sama-sama belajar untuk improve itu supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemik ini. Oke, wow, sangat menarik ya mengenai adversity quotient ini, semua listeners, dan semoga kita juga bisa mengimprove ya, supaya nggak cuma pandemi, tapi ketika krisis-krisis lain yang datang ke kita bisa tetap survive melewatinya. Oke, nanti kita akan masuk ke sesi terakhir, tapi yang pasti jangan lewatkan karena mungkin akan ada kesimpulan yang menarik dari Mbak Sela, Mas Harmoni, dan juga Mbak Tiffany malam hari ini, jadi pastikan Anda masih mendengarkan kami sampai dengan jam 10 malam dalam Smart Character. Oke, smart listeners, tidak terasa sudah masuk sesi terakhir, tapi kita mau dengar dulu, smart listeners, malam hari ini dalam Smart Character, kira-kira pesan-pesan atau mungkin apa sebenarnya yang bisa diingatkan oleh Mbak Sela, Mas Harmoni, dan juga Mbak Tiffany, supaya kita ya, smart listeners yang mendengar perbincangan malam hari ini bisa mempunyai strong mentality untuk bisa survive di segala keadaan. Boleh, silakan Mas Harmoni dulu. Sadari bahwa semua respon kita didasari dari pikiran kita. So, pastikan Anda memiliki mindset yang sehat, mindset yang benar, sehingga otomatis itu akan mempengaruhi kehidupan Anda, sehingga itu akan mempengaruhi respon-respon Anda. Kalau misalkan Anda punya tujuan, if you have a vision, you will not be perish. Kalau Anda memiliki tujuan, Anda tidak akan hancur, Anda tidak akan tersesat, karena seperti GPS, kemanapun Anda pergi, kalau walaupun Anda nyasar di satu titik, Anda akan masuk ke jalur rerouting, yang Anda akan masuk ke jalur yang lain, tapi ujungnya tetap sama, yaitu visi Anda. Ketika orang tidak memiliki visi, orang-orang akan tersesat, dan seperti kompas yang kena magnet, dia akan berputar-putar, dia akan nyasar karena nggak ngerti apa yang dikerjakan dalam kehidupannya. Yang kedua, milikilah nilai-nilai. Nilai-nilai akan menjaga Anda dari pikiran-pikiran yang nggak perlu. Nilai-nilai akan menjaga dari hal-hal yang nggak perlu dalam kehidupan Anda. Nilai-nilai adalah pagar atau batasan yang menjagai Anda agar tetap stay on the course, stay on the track, agar Anda tetap fokus dengan apa yang Anda kerjakan. Ya, karena values bicara tentang mana yang salah dan mana yang benar, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ketika orang tidak memiliki values, maka prioritas kehidupannya akan berantakan. Ketika orang tidak memiliki values, maka kehidupannya akan serba
serba boleh ya, dan sehingga bingung mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga semuanya boleh yang akhirnya malah jadi toxic dalam kehidupan kita. So pastikan Anda punya vision and values, and if you have that on your mindset, you will change your life. If you change your mind, you will change your life. Oke, itu dia dari Mas Harmoni, semua listeners, mindset ya, sangat penting sekali untuk kita perkuat. Dan pastinya kita mau dengar juga nih dari Mbak Sela, silakan Mbak Sela. Ya, smart listeners, hari ini saya mau ingetin aja kalau tekanan akan selalu ada, situasi yang nggak enak akan selalu ada. Masa pandemik ini saya percaya pastinya bukan tekanan pertama kita dalam hidup, pasti sebelum tahun-tahun sebelumnya juga ada aja masalah dalam hidup, dan kita sudah lewatin sampai ke titik ini. Jadi saya percaya masa pandemik ini, masa corona ini, tekanan baik itu dari kerjaan, dari keluarga, dari sosial, ekonomi, apapun itu silih berganti, ada dan nggak ada. Ada masa-masa susah, ada masa-masa senang, ada masa-masa kita bisa lebih tenang, ada masa-masa kita perlu lebih ngirit, lebih mikir, lebih menabung, dan lain-lainnya. Nah, yang pasti karena masalah datang silih berganti, pastikan jangan sampai kita dikuasai sama situasi dan masalah. Jangan sampai respon kita, pikiran kita, perasaan kita selalu dipengaruhi dan dikuasai sama situasi. Karena kalau dengan demikian berarti kita akan terus hidup terombang-ambing. Tapi ketika kita punya respon yang benar, kita mau mengelola pikiran dan perasaan kita dengan benar, kita juga mampu berespon benar apapun situasinya. Baik itu situasi nggak enak ataupun situasi yang nggak enak maupun yang enak. Nah, yang pasti di masa-masa seperti ini tekanan ada. Jangan lupa untuk buat ruang salah yang dalam diri kita. Karena ruang salah itu maksudnya seperti apa sih? Kalau misalkan kita gagal, kita ngalamin penurunan, kita tekanan dari luar sudah banyak. Nggak perlu ditambahin dengan tekanan dari dalam diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita jadi pribadi yang justru makin bikin diri kita stres. Karena tekanan dari luar akan selalu ada, tapi biarkan kita jadi pribadi yang nerima diri kita apa adanya. Kita embrace diri kita, embrace pikiran dan emosi kita, dan kita bisa kasih tahu kalau sometimes it is okay to make mistakes. Terkadang nggak masalah kalau kita lagi buat salah atau lagi ngalamin penurunan. Yang terakhir, mau diingetin lagi, sekali lagi, kelilingin diri Anda dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang ada buat diri Anda. Oke, wow, luar biasa ya. Lingkungan yang positif, ini pasti akan membantu Anda juga untuk survive di tengah situasi apapun. Oke, yang terakhir mungkin Mbak Tiffany, silakan. Ya, mindset yang positif akan menuai perbuatan yang positif. Perbuatan yang positif akan menuai kebiasaan yang positif juga. Kebiasaan positif yang terus dilakukan akan menuai strong mentality, mental yang positif juga. Jadi ayo kita mulai dari pupuk terus mindset yang positif. Orang-orang yang mempunyai mindset yang positif nanti juga otomatis kayak kita olahraga gitu, kita latihan terus, mentalnya juga akan terbangun, mentalnya juga akan jadi positif dan akan jadi kuat gitu ya. Nah, anyone can see the adversity in a difficult situation, but it takes a stronger person to see the opportunity. Ayo kita sama-sama jadi a strong person, kita sama-sama jadi manusia yang kuat supaya kita bisa melihat kesempatan di masa-masa sulit ini. Oke, wow, perbincangan kita menarik sekali, smart listeners, dan juga semoga menambah wawasan Anda mengenai strong mentality dan juga mental breakdown ya. Jadi it's okay not to be okay. Yang pasti selalu punya keinginan juga untuk bisa terus improve dan juga embrace yourself. Dan smart listeners, seperti biasa di ujung perbincangan kita malam hari ini, kita akan dengarkan dulu peredaman yang akan disampaikan oleh Mas Harmoni. Silakan Mas. Smart listener, pada hari ini kita sudah banyak membahas tentang mentalitas, bagaimana cara memiliki mentalitas yang kuat, dan apa yang terjadi ketika kita tidak memiliki mentalitas yang kuat. Namun, apapun titik yang Anda alami saat ini, saya tidak ingin untuk Anda selalu menghakimi diri Anda sendiri. Saya mau Anda memiliki kedamaian, memiliki sukacita dalam hatimu,
Dan mungkin pada malam hari ini Anda seringkali menyalahkan diri sendiri, seringkali merasa terhimpit dengan situasi dan kondisi, mungkin seringkali merasa pesimis, mungkin seringkali merasa takut dan khawatir. Tapi percayalah bahwa masalah ini pasti akan ada akhirnya. Masalah ini hanyalah sementara. Janganlah kita mengambil jalan pintas yang permanen terhadap masalah yang sementara. Karena banyak sekali orang yang mengambil jalan pintas yang permanen, yaitu bunuh diri terhadap masalah yang seharusnya sementara dan tidak selamanya. COVID-19 akan selesai, resesi akan selesai, uang bisa dicari lagi, hubungan bisa dibangun lagi, permasalahan bisa diselesaikan, dan selalu ada pengharapan baru bagi orang-orang yang memang percaya, dan selalu ada semangat yang baru bagi orang-orang yang memiliki iman dan kepercayaan. Pertanyaannya, apakah Anda memiliki iman dan semangat itu? Mari sama-sama hari ini saya ingatkan bahwa penting untuk kita menjaga keimanan kita. Mari sama-sama menghubungkan diri kita dengan pencipta kita. Mari sama-sama perkuat disiplin rohani kita, apapun kepercayaan dan agamamu. Karena pencipta kitalah yang memberikan kita semangat dan kekuatan dan alasan keberadaan di bumi ini. Selanjutnya jangan lupa juga untuk milikilah komunitas yang kuat, milikilah komunitas yang sehat agar lingkungan Anda juga memperkuat mentalitas Anda, ya. Jangan terus hanya terjebak terhadap perasaan yang mungkin membuat Anda kesepian gitu ya. Kalau Anda merasa kesepian hari ini, sama-sama yuk cari teman dan ngaku, ayo sharing gitu bahwa memang you need a friend, kamu butuh teman gitu. Dan pasti banyak orang yang menerima Anda di komunitas itu. So, jangan diam, jangan mengisolasi diri sendiri. Mari sama-sama miliki kesehatan mental yang kuat dengan disiplin-disiplin yang penting untuk kita lakukan, seperti olahraga, berkomunitas, membangun rohani kita, ya. Dan yang terpenting, yang terakhir adalah kita sama-sama perlu berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan beri buat hidup kita. Yuk sama-sama berkarya, sama-sama memiliki respon yang benar atas masalah yang kita hadapi, agar dalam masa pandemi ini kita bangkit dengan pribadi yang jauh lebih kuat daripada kita yang sebelumnya, ya. Karena respon yang benar itu adalah pilihan kita, respon yang benar bukan pilihan orang lain. Kitalah yang memiliki kehidupan kita, kitalah yang punya kontrol atas respon kita. Mari sama-sama pilih respon yang benar. Always right response. Sudah waktunya kita untuk berpisah. Kami berempat pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Smart Karakter malam hari ini. Dan jangan khawatir untuk Anda yang sudah mengirimkan tanda tangan, akan kami analisa di minggu depan. Terima kasih untuk Mbak Sela, Mas Harmoni, dan juga Mbak Tiffany. Minggu depan kita kembali menginspirasi lagi Smart Listeners. Dan pastinya saya Audrey Joanna pamit undur diri. Saya Harmoni Ezra. Saya Tiffany. Dan saya Sheila Ardelia. Smart Karakter, who we are. We are life transformer. We are change to change the world. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.